Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali di channel Ali 82. Untuk kali ini saya menyapa rekan Satpam Indonesia untuk tetap semangat, tetap jaga prokes protokol kesehatan dengan ketat. Dimana kita sebagai petugas yang melayani karyawan persiapan hari ini, persiapan pagi Pak. Aku tadi 58. Yuk, dilanjut. Udah diambil. Videoin dulu dong, lagi bagi-bagi. Untuk tetap jalankan prokes ketat. Widih, ini ada seseorang yang sangat Pagi-pagi kalau bang duit tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. berapa? 2 juta. Ulang biar bisa pakai Isi ulang gratis. Semoga sehat-sehat selalu. ekor. Ya, jangan lupa di subscribe channelnya. Ayo Pak Dewi, jalan. Jadi untuk selamat pagi kembali ke channel. Jadi pagi ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi di mana saya seorang penyintas COVID-19. 2 bulan yang lalu saya pernah terpapar COVID-19. Jadi untuk rekan security sebagai petugas kita tidak bisa menghindar. Kita sebagai petugas harus menjalankan prokes dengan ketat. Mungkin salah satu tip, kebetulan hari ini pun jadwalnya di tempat saya bekerja ada jadwal swab antigen terus yang dilaksanakan secara rutin. Dari semalam piket malam dilanjut ke pagi, itu saya biasakan ambil tisu yang dibasahi sama minyak kayu putih, dan setelah dibasahi dimasukkan ke hidung ya, seperti ini. Maaf saya buka maskernya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Itu caranya kita narik, saya dapat kembali ya. Jadi untuk proteksi saya dapat kembali. Jadi kita hirup udara dengan pelan-pelan dari hidung, dikeluarkan dari mulut secara pelan-pelan. Jadi nggak usah ditarik pakai tenaga. Jadi kita sebagai relax aja, relax. Kurang lebih dilakukan selama
5 menit. Alhamdulillah 2 bulan terakhir kondisi saya hasil pemeriksaannya itu selalu negatif. Video Bang. Oke, tetap semangat. Salam apa namanya ini? Salam jempol atau salam apa yang namanya ini? Salam mutu. Sehat-sehat terus. Salam kecil. Salam kecil. Tolong Dad ya. Ya, pengalaman saya mungkin selama isoman ya hampir 2 bulan kemarin kena terpapar itu saya lakukan isolasi mandiri 22 hari. Kenapa 22 hari? Karena setelah 14 hari saya isolasi, saya kembali melakukan tes PCR dan masih dinyatakan positif. Alhamdulillah untuk hari ke-23 kembali saya lakukan tes antigen, hasilnya negatif. Selama isoman itu ada kebiasaan selain konsumsi vitamin UC, konsumsi susu beruang dan konsumsi madu, air kelapa yang harganya emang waktu saat itu sangat melonjak ya. Yang biasa 10.000, 8.000, jadi 15.000, 25.000 sampai 30.000. Ya nggak apa-apalah, kita berbagi rezeki untuk sesama, untuk saudara kita pedagang. Mungkin kebiasaan saya waktu isoman itu saya konsumsi bawang putih juga. Bawang putih itu saya makan bersamaan dengan sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Tapi setelah itu saya dinyatakan negatif. Saya sekarang rutin untuk menjaga stamina, rutin konsumsi asam ya, yang gedenya nggak ke bawah lagi. Jadi saya persiapkan bahan itu untuk jadwal paginya itu akan diadakan tes swab antigen. Dari semalam saya udah minum 1 gelas sampai 2 gelas. Jadi awalnya siapkan bahannya itu sangat mudah didapatkan nih ternyata. Itu asam jawa yang segede ini sama gula 1 geruntul. Itu dimasukkan bersama-sama ke dalam gelas. Ke dalam gelas seperti ini. Ke dalam gelas seperti ini sisa saya semalam konsumsi ya. Hari ini ada jadwal, jadi saya udah dari semalam udah saya konsumsi 1 lempeng, 1 geruntul gula merah ini sama 1 bungkus yang lebih besar asam jawanya. Kalau yang lebih kecil itu ada yang lebih kecil. Ini saya biasa pakai 3 bungkus sampai 4 bungkus untuk stamina. Dicampur sama bawang putih. Bawang putih cukup kita geprek aja seperti ini. Jangan terlalu keras ya. Jadi biasa aja sampai seperti biasa. Baru kita masukkan sama-sama ke dalam 1 gelas. Mungkin seperti ini kombinasinya. Jadi ini biasa saya konsumsi
satu untuk 1 gelas, 1 siung bawang putih, gula merah, sama 1 bungkus asam jawa, plus diteteskan minyak angin 3 sampai 5 tetes. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih sehat, masih bugar, dan pemeriksaannya pun 2 bulan terakhir selalu negatif. Mungkin hanya itu saja pengalaman pribadi saya yang saya bagi. Ya, ini hanya sekedar pengalaman pribadi ya. Jadi tetap untuk rekan-rekan security Indonesia semua, kita tetap jalankan prokes kesehatan dengan ketat, bermasker double. Jadi bermasker double seperti ini, bermasker double sama yang di luarnya yang kain. Sering cuci tangan, jangan lupa pakai sanitizer ya untuk diri kita sendiri dan untuk karyawan. Tetap jaga jarak, tidak salaman dulu, tidak berkerumun, menghindari kerumunan. Mungkin hanya itu saja saya review cerita saya yang pernah terpapar COVID. Awalnya saya nggak percaya. Jadi awal saya cerita juga ditambahin, awalnya ini saya tambahin ya. Jadi paginya saya tes antigen, dinyatakan positif. Saya kaget karena badan saya biasa-biasa aja, terasa masih sehat. Saya pun konfirmasi ke atasan, tapi dari atasan disuruh isoman. Saya nentang, tapi akhirnya saya jalanin isolasi di daerah Jonggol, di daerah perumahan Jonggol yang masih sepi. Paginya dinyatakan positif, yang terasa emang sore baru terasa. Itu tiga hari 3 malam badan saya meriang. Dari pagi, siang, malam semalaman itu terasa meriang, badan itu meriang. Yang tidur biasa saya tidur itu tak pakai baju, 3 hari itu saya pakai selimut terus karena badan terasa demam. Yang hari keempatnya baru terasa, bukan terasa. Jadi penciuman saya, indera perasa saya hilang. Nah di situ saya baru, wah benar-benar percaya adanya COVID. Jadi rasanya itu lain daripada yang lain. Barulah saya beli air kelapa hijau, minum obat tradisional, air kelapa hijau dengan catatan ya banyak yang nge-share itu dengan cara dicampur madu sama garam. Hampir 15 butir saya habiskan selama isolasi mandiri. Ya bayangin aja 15 butir kali 20.000, waktu itu saya beli 20.000 1 butir. Belum lagi madu, ya garam sama susu beruang yang sama. Pada waktu saya terkena COVID-19 itu harganya melambung cukup lumayan. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah aktif kembali bekerja, sudah sehat alhamdulillah. Tetap jaga protokol kesehatan dengan ketat. Untuk security Indonesia, jangan pernah menyerah, jangan pernah gentar. Profesi kita sudah diatur oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Profesi kita dilindungi hukum. Salam satu profesi, tetap semangat, salam sehat, salam bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya mungkin saya masih amatir ya. Saran, masukan ya silakan dicantumkan di kolom komentar video. Mungkin hanya itu saja untuk kedepannya, mungkin perbaikan ya. 13 ya. Untuk perbaikan kedepannya
masukan, kritik, saya tampung, saya terima dengan lapang dada. Selamat pagi, salam security Indonesia. Bravo.